kembali lagi sama aku Cia, mahasiswi Magister Kebijakan Publik dan Governansi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang reklamasi ala Indonesia versus Singapura. Mungkin istilah reklamasi sudah akrab di telinga kita, tapi untuk menyamakan persepsi, kita bakal kupas dulu apa sih itu reklamasi. Jadi menurut Marine Ekotoxicology 2016, reklamasi adalah proses menciptakan lahan baru dari laut. Dengan metode dari reklamasi lahan yang paling sederhana adalah dengan mengisi suatu area dengan sejumlah besar batu dan atau semen berat. Kemudian mengisinya dengan tanah liat dan tanah sampai ketinggian yang diinginkan tercapai. Reklamasi sendiri bertujuan untuk memperluas lahan, memperbaiki kondisi lahan yang rusak akibat laut, memberdayakan kawasan perairan yang rusak, mencegah terjadinya erosi, dan mengurangi banjir di kawasan dekat pantai. Marine menekankan bahwa reklamasi dianggap sebagai aktivitas yang memiliki dampak ekologis besar bagi ekosistem laut, terutama jika tidak dirancang dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan berkelanjutan dan pengelolaan resiko lingkungan menjadi esensial untuk meminimalkan kerusakan ekologis. Seperti memiliki dua sisi mata uang, reklamasi juga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Jadi pertama-tama kita akan bahas dampak positif dari adanya reklamasi. Reklamasi bisa membuka dan menciptakan lahan baru yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi kawasan hunian, tata wilayah, pengembangan pariwisata, dan juga lain-lain. Dampak negatif dari reklamasi sendiri muncul karena reklamasi merupakan proses campur tangan manusia yang secara tidak langsung terbentuk secara alam atau alami. Dengan adanya reklamasi juga memungkinkan terjadinya peningkatan polusi pada air, pencemaran udara yang dikarenakan terbukanya kawasan hunian baru, juga dapat meningkatkan potensi banjir, serta genangan air berlebih di kawasan pesisir pantai jika sistem pengairan air laut tidak dilakukan dengan sempurna. Belajar dari Singapura yang sudah melakukan reklamasi sejak pertengahan abad ke-19, dimulai pada daerah sekitar Singapore River untuk memperluas pelabuhan dan kawasan perdagangan. Setelah kemerdekaan Singapura di tahun 1965, Singapura menghadapi keterbatasan lahan yang signifikan, urbanisasi yang pesat, dan kebutuhan akan infrastruktur strategis untuk mendukung perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya hal ini mendorong pemerintah Singapura untuk melakukan reklamasi besar-besaran dengan maksud untuk menciptakan ruang bagi perumahan, industri, dan infrastruktur seperti kawasan East Coast Park, Marina Bay, dan pelabuhan Tuas Megaport adalah hasil dari proyek reklamasi ini. Singapura dianggap sebagai negara yang berhasil melakukan berbagai reklamasi di negaranya. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, seperti perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dengan tata kelola, dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat, yaitu Land Acquisition Act, teknologi dan metode reklamasi yang canggih seperti hydraulic fill dan penggunaan geodeck, kerjasama internasional, fokus pada keberlanjutan dengan melakukan restorasi lingkungan dan desain infrastruktur berkelanjutan, keunggulan manajemen dan eksekusi seperti Urban Development Authority dan Housing and Development Board, dengan meminimalisir konflik sosial dan memanfaatkan lahan reklamasi secara optimal seperti Pulau Jurong sebagai kawasan industri, Marina Bay sebagai pusat bisnis, dan juga Sentosa sebagai kawasan pariwisata. Nah, di Indonesia, reklamasi juga sudah dilakukan di kawasan Pantai Indah Kapuk atau lebih sering dikenal dengan sebutan PIK sebagai kawasan reklamasi yang terletak di pesisir utara Jakarta. Kawasan ini awalnya adalah kawasan rawa-rawa yang kemudian reklamasi untuk dijadikan kawasan perumahan, komersial, dan rekreasi. Reklamasi di PIK dimulai sejak tahun 1980-an oleh para pengembang. Proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan wilayah pesisir yang sebelumnya tidak produktif menjadi kawasan yang lebih premium. PIK saat ini terbagi menjadi dua kawasan yang dikenal dengan PIK 1 dan PIK 2, di mana PIK 1 sendiri sudah menjadi satu kawasan elit di Jakarta dengan berbagai kawasan perumahan elit, pusat belanja, dan fasilitas wisata.
Reklamasi di kawasan ini terus berlanjut sampai dengan pengembangan PIK 2, di mana luas area PIK 1 ini adalah sekitar 300 hektar, sementara dari PIK 2 mencapai 1000 hektar. Tetapi reklamasi di PIK mendapatkan kritik dari berbagai kalangan karena diduga menyebabkan berbagai permasalahan. Reklamasi di PIK sendiri dianggap gagal karena berbagai masalah yang timbul seperti adanya dampak lingkungan, di mana reklamasi di PIK menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, gangguan habitat laut, peningkatan frekuensi banjirop, dan penurunan muka tanah di daerah Jakarta Utara. Masalah sosial juga muncul karena proyek ini dianggap menghilangkan mata pencarian nelayan lokal, membatasi akses nelayan ke laut, dan menciptakan ketidakadilan karena kawasan ini dianggap dikembangkan hanya untuk menguntungkan golongan elit tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat umum. Kemudian muncul juga permasalahan hukum di mana proses perizinan reklamasi sendiri dianggap tidak transparan, didukung dengan laporan AMDAL yang kurang memadai dan regulasi yang saling tumpang tindih. Selain itu, proyek ini juga menghadapi masalah politik dan korupsi, di mana reklamasi dikaitkan dengan konflik kepentingan dan praktik tidak etis oleh pihak-pihak terkait. Semua ini menunjukkan bahwa reklamasi di PIK lebih berorientasi pada keuntungan segelintir pihak tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan, sehingga menciptakan dampak negatif yang meluas bagi lingkungan masyarakat. Meskipun reklamasi PIK sempat menuai kritik dan dianggap gagal karena berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, kenyataannya pembangunan kawasan ini terus berkembang pesat. PIK ini sudah menjadi salah satu pusat hunian elit dan destinasi wisata utama di Jakarta dengan fasilitas modern seperti perumahan mewah, pusat perbelanjaan, hingga berbagai destinasi rekreasi di PIK 2. Perkembangan ini mencerminkan bahwa keberhasilan dari sisi ekonomi dan properti, tetapi juga menyoroti ironi bahwa dalam pembangunan tersebut lebih memprioritaskan kepentingan komersial dibandingkan dengan penyelesaian dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat reklamasi di daerah. Indonesia seringkali tertinggal dari Singapura. Ya, begitulah kenyataannya. Dari reklamasi kita belajar bahwa jika ingin melakukan reklamasi berkelanjutan, Indonesia harus belajar dari Singapura. Kalau dipertajam kembali, perbedaan mendasar dalam perencanaan, pengelolaan, dan kebijakan membuat reklamasi di Singapura dapat berhasil. Singapura memiliki perencanaan reklamasi yang matang, didukung oleh kebijakan yang konsisten, analisis dampak lingkungan yang ketat, dan penerapan teknologi yang canggih. Selain itu, Singapura juga berfokus pada keberlanjutan restorasi lingkungan dan menjadikan negara yang sukses untuk melakukan reklamasi. Sebaliknya, di Indonesia, reklamasi dilakukan tanpa perencanaan jangka panjang yang terintegrasi, minimnya transparansi dalam perizinan, serta kurangnya mitigasi dampak lingkungan dan sosial, sehingga hal ini menciptakan konflik, kerusakan ekosistem, dan pembangunan yang tidak inklusif. Keadaan inilah yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, berikut saran atau rekomendasi kalau mau melakukan reklamasi berkelanjutan. Yang pertama, membuat perencanaan jangka panjang yang terintegrasi antara tata ruang, kebutuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, gunakan teknologi yang canggih untuk mengurangi dampak lingkungan seperti penggunaan material alternatif dan mitigasi risiko banjir. Yang ketiga, lakukan konsultasi publik dan transparansi dalam proses perizinan, pelaksanaan, dan pemantauan dampak. Dan keempat, yang terakhir, adalah kompensasi dan restorasi untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Jadi reklamasi bukan hanya tentang menciptakan lahan baru, tapi juga harus menjadi instrumen pembangunan yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan juga pelestarian lingkungan. Dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, reklamasi dapat menjadi solusi strategis yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tapi juga menjaga warisan lingkungan untuk generasi di masa mendatang. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow akun kelas ini. See you in the next topic. Bye!